Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Hermina. Bertemu kembali dengan saya Eka di podcast Rumah Sakit Hermina Bogor, Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Hermina Bogor. Apa kabar nih sahabat Hermina di rumah? Semoga selalu sehat ya. Walaupun pandemi Covid sepertinya sudah mulai menghilang, tapi kita tetap harus jaga kesehatan dimanapun berada ya. Oke, untuk podcast di kali ini mungkin sahabat Hermina sudah tidak asing lagi dengan wajah dokter yang ada di samping saya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Sumardi Franciscus, spesialis anak, konsulen gastrohepatologi anak. Halo dokter. Ya, halo, selamat siang. Baik kah? Iya. Jadi mungkin sahabat Hermina, jika sahabat Hermina nonton ya, Dok, podcast kita yang sebelumnya, Dr. Sumardi ini memang sudah bergabung di Rumah Sakit Hermina Bogor, mengisi dokter spesialis anak, konsultan gastrohepatologi. Nah, di podcast sebelumnya mungkin Dok, kita udah mengenalkan ya, apa itu kasus yang biasanya ditangani oleh gastrohepatologi. Kali ini kita akan lebih spesifik lagi nih untuk membicarakan mengenai salah satu penyakit yang biasanya juga ada di gastrohepatologi. Nah, untuk tema kita hari ini tentunya menarik banget, yaitu seputar kuning pada bayi. Nah, atau mungkin bahasa medisnya jaundice ya. Jaundice. Nah, mungkin para moms di rumah dan sahabat Hermina di rumah juga sudah tidak asing lagi ya dok ya mendengar kata bayi pada kuning yang umumnya dialami oleh bayi-bayi yang baru pada lahir ya, atau newborn ya. Nah, sekarang kita langsung tanya aja sama ahlinya. Sebenarnya bayi kuning itu awal penyebabnya itu apa, Dok? Iya, terima kasih Mbak Eka. Ya, sebetulnya kalau dibilang bayi kuning itu sebetulnya fisiologis. Yang patologis itu hanya sekitar 5% aja Mbak Eka. Jadi biasanya kalau misalnya bayi itu, misalnya kita lahir ya, nah bayinya itu kalau hari pertama sudah kuning, nah itu baru kita bilang patologis. Atau 2 minggu setelah bayi itu lahir kuning, nah itu kita patologis. Nah kalau misalnya dari 2 hari sampai 14 hari kuning itu biasanya normal. Biasanya kita jemur aja sih dia sudah hilang. Iya, biasanya kita lihat di kening kepalanya atau di yang putih-putih matanya ini Mbak Eka. Nah, iya biasanya kuning gitu ya. Nah, apabila misalnya nggak menghilang sampai 2 minggu, nah itu harus kita segera observasi. Kenapa sih kuningnya gitu Mbak Eka? Jadi memang sebenarnya umumnya normal ya kondisi kuning. Iya benar. Tapi mungkin ada batas waktu yang harus kita benar sekali Mbak Eka. Sampai 2 minggu. Iya. Dan hari pertama kalau kuning langsung itu pengecekan awalnya biasanya selain dari fisik ya, misalnya kuning, entah itu dari wajah atau dari matanya, itu biasanya kita pengecekannya lewat apa lagi? Iya, biasanya kita lihat kuningnya awal-awal, misalnya kuningnya di sekitar wajah aja ya, leher. Nah itu sampai ke bawah Mbak Eka, sampai ke bawah, bisa ke perut, bisa sampai seluruh tubuh. Nah itu harus segera kita observasi. Nah biasanya kalau seperti itu biasanya matanya ini Mbak Eka, kan ini ada putih-putih. Nah itu kuning juga Mbak Eka. Nah, biasanya air kencingnya juga seperti air teh. Urinnya juga pekat gitu ya, Dok? Iya, dan BAB-nya biasanya kayak dempul gitu, Mbak Eka. Pucat gitu. Nah, itu harus kita observasi. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, biasanya kita dokter itu cek bilirubinnya, Mbak Eka. Bilirubin ya. Mungkin udah familiar juga nih dengan kata-kata bilirubin. Sebenarnya bilirubin itu apa sih? Kita kan taunya cuma kuning, yaitu bilirubinnya tinggi. Nah, untuk batas normalnya sendiri nih, bilirubin itu ada batasnya nggak sih? Iya, benar ya, Mbak Eka. Bilirubin itu adalah ada 2 ya, bilirubin indirect sama bilirubin direct ya Mbak Eka. Nah, bilirubin itu adalah zat ya yang merupakan hasil pemecahan sel darah merah. Kan sel darah merah itu usianya 120 hari ya Mbak Eka. Nah, biasanya kan pecah. Nah, apabila dia terlalu banyak, nah itu bilirubinnya bisa meningkat. Nah, tadi batasnya berapa? Kalau sudah lebih dari 1, nah itu kita hati-hati. Ya, bilirubin totalnya. Nanti misalnya direct sama indirectnya itu kita jumlahkan. Gitu ya? Nah, kalau udah lebih dari 1, nah itu kita harus sudah observasi. Kenapa? Apalagi kalau bilirubin directnya itu yang tinggi. Nah, itu juga harus lebih ketat lagi. Biasanya sebenarnya bisa didetek dari dalam kandungan nggak sih, Dok? Atau maaf misalnya ada turunan seperti itu kalau bilirubin tinggi? Atau memang begitu lahir memang langsung ada yang tinggi gitu? Biasanya bayi-bayi yang prematur Mbak Eka. Nah, kalau kita ketahui kan bilirubin dipecahkan di hati. Nah, bayi-bayi prematur itu kan hatinya masih belum bagus. Belum berkembang sempurna mungkin ya, Dok. Dan metabolismenya juga belum bagus. Jadi hampir 8 dari 10 bayi yang prematur itu pasti kuning.
Nah, Selain gitu. prematur ada faktor lain kah, Dok? Nah, biasanya ada golongan darah juga, Mbak Eka. Misalnya golongan darahnya O. Nah, dia kan golongan darah O itu antibodinya ada A dan B. Nah, Oke. tapi dia berlawanan sama golongan darah bayinya. Nah, aja penyakit 6PD juga. Jadi ada defisiensi zat di situ. Nah, itu untuk pemecahan juga. Kalau gitu. yang pernah saya dengar nih, Dok, kebetulan saya juga baca-baca artikel ya, Iya. Dok. Betul nggak sih kalau misalnya golongan darah si ibu misalnya A, anaknya tiba-tiba beda nih, misalnya B, itu bisa jadi pengaruh juga nggak? Kalau golongan darah A enggak, Bu. Oh, enggak. Iya, biasanya golongan darah O. Oh, iya. Iya, biasanya golongan darah O, misalnya anak A atau B atau AB. Kalau O itu kan punya antibodi, Mbak Eka, A atau B. Iya, Nah, iya, tapi dia yang biasanya kita tidak punya antigen. Nah, jadi kalau misalnya golongan darah ibunya O, dia nggak punya antigen. Bayinya punya antigen. Iya, betul. Nah, dia punya antigen A. Ibunya punya antigen antibodi A, ya udah di situ bereaksi dia, jadi cepat lisis dia biasanya sel darah merahnya gitu. Nah, kalau misalnya pertolongan di rumah sakit kan mungkin kalau ibu yang sudah melahirkan tiba-tiba Iya. kuning, biasanya selalu disarankan untuk di inkubator atau dimasukkan ke ruang Iya, perinatologi ya, Dok benar. ya. Itu kriterianya seperti apa nih, Dok, jika memang sudah memerlukan perawatan di perinatologi? Iya, biasanya nanti dokternya akan melihat grafiknya gitu. Biasanya kalau misalnya kita namanya bilirubinnya ya, nah biasanya kita ada istilahnya Kramer juga, Mbak Eka. Nah kalau di sekitar pusat ini biasanya udah Kramer 3 gitu. Nah biasanya itu udah segera di fototerapi. Biasanya itu kalau udah Kramer 3 itu bilirubinnya itu sekitar kasarnya ya, itu sekitar 12. Nah itu biasanya di fototerapi. Nah karena fototerapi itu akan mempergampang pemecahan bilirubin sehingga gampang dibuang di feses atau di urin gitu. Fototerapi itu sama dengan itu yang lampu sinar. Benar, ya di apa, sinar. blue light ya, Dok, ya? Iya, Itu namanya gitu. fototerapi atau Fototerapi, blue light. iya. Kayaknya juga jumlah lampu yang diperlukan si bayi juga beda-beda ya, Dok, ya, Benar. tergantung dari tingkat bilirubinnya. Benar ya, Dok. sekali, Mbak Maksimalnya Eka. bisa berapa lampu sih, Dok, penggunaan untuk bayi yang benar-benar bisa kuning gitu? Iya, biasanya ada paketnya juga, Mbak Eka. Oke. Biasanya kita kasih aja, misalnya ada lampu inkubator ya, kita sinar aja begitu. Oh, gitu. Biasanya kalau misalnya terlalu tinggi, biasanya kita kasih 2 kali 24 jam. Kalau misalnya nanti dokternya akan melihat, oh ini udah turun Cukup ya, gitu. bisa seperti Iya, jadi karena efek dari fototerapi juga ada juga, Mbak Eka. Ya kan dia panas kan, Panas, maksudnya ya, ya kalau kelamaan dia bisa jadi gosong juga nanti. iya. Jadi misalnya hipotermi, Betul, jadi apa? Hipertermi, panas dan jadi dehidrasi juga bisa. Jadi dokternya biasanya lihat gitu, Tetap Mbak harus Eka. pemantauan dokter Benar ya. sekali. Jadi memang disesuaikan nih jika memang bilirubinnya tinggi, observasi 1 kali 24 jam ternyata sudah membaik atau sudah mulai Iya. mendekati normal, bisa jadi ya sudah Stop, dihentikan ya, di iya, stop Mbak ya. Eka. Ya. Nah, berbicara mengenai bilirubin tinggi nih, Dok, ada nggak sih misalnya pengaruh ke penyakit lain nih kalau misalnya tidak kunjung diobati atau Iya. tidak ditangani? Misalnya kan apalagi nggak semua orang terbuka untuk mulai konsultasi ke dokter kalau Iya. bayinya kuning, jadi didiamkan atau tidak dikonsultasikan nih dengan ahlinya, itu biasanya ada efek samping atau misalnya ada penyakit-penyakit baru yang timbul, Dok? Iya, biasanya kalau kita lihat tadi ya, misalnya 1 hari sudah kuning, kita harus segera ya periksa observasi. Nah, karena kalau misalnya kuningnya tinggi, nah itu bisa, apalagi bilirubin indirect itu bisa sampai ke otak, namanya enselopati. Nah, bisa juga jadi kerusakan yang permanen, kayak ikterus. Nah, itu bisa jadi CP, cerebral palsy. Apabila bilirubin directnya tinggi, nah itu bisa merusak hati, Mbak Eka. Nah, akhirnya anaknya jadi seharusnya kan dibuang ya, Mbak Eka. betul, Cuma dia bergumpal di hati, mengendap di hati. Nah, itu bisa jadi namanya jadi fibrosis, sirosis. Nah, itu akhirnya jadi transplant hati gitu. Oke, Ya. berarti memang harus segera ditangani ya, Dok. Benar Setidaknya sekali. dikonsultasikan ke dokter biar tahu nih penanganannya perlu disinar atau tidak. Benar sekali. Apalagi misalnya 2 minggu kita takut, kita curiga misalnya dia suatu atresia biliar. Nah, itu ada obstruksi di saluran biliarnya. Itu apabila kita tidak lakukan operasi kasai 2 bulan, nah itu hatinya sudah sirosis, Mbak Eka. Nah, jadi harus segera ditransplant. Tapi kalau kita sudah lakukan operasi kasai, setidaknya bisa untuk transplantasi bisa lebih lama Lebih gitu. lama Ya, Wah, gitu. ternyata serem juga ya sebenarnya kalau nggak ditangani Iya, ya. benar. Nah, kalau misalnya buat para moms nih, Dok, atau sahabat Hermina di rumah yang misalnya nggak dulu deh ke rumah sakit. Kira-kira hal apa sih, Dok, yang bisa dilakukan di rumah nih Iya. untuk meminimalisir si kuning pada bayi? Benar ya, kita lihat anak kita aktif nggak ya? Oke. Kalau misalnya kita ASI ya, Mbak Eka, menyusui ya. anaknya ya harus
dikasih banyak supaya bisa berharap kita dibuang di feses ataupun di urinnya. Yang kedua kita sinar Mbak Eka tadi, matahari. Tapi kalau daerah Bogor ini kan matahari agak susah. Iya, jadi hujan terus ya. Nah, di bawah jam 8, 15 sampai 30 menit kita sinarnya gitu ya. Nah, yang ketiga ya tetap harus kita periksa Mbak Eka. Jadi kalau misalnya kuningnya masih leher atau sampai dada aja, nah mungkin masih bisa. Tapi kalau udah berlanjut ke perut atau sampai seluruh tubuh, nah itu harus segera kita cari penyebabnya. Kenapa sih seperti ini gitu Mbak Eka? Berarti betul ya kata orang tua dulu, kalau misalnya bayi kuning dijemur aja dulu ya dok ya. Tidak usah lama-lama nih para sahabat Hermina, bisa cuma 15 menit di pagi hari, tentunya di bawah jam 8 pagi ya. Nah oke dok, mungkin ada sahabat Hermina yang bertanya juga nih dok. Kita udah ngumpulin nih beberapa pertanyaan. Sebenarnya untuk dilakukan pemeriksaan kuning pada bayi itu, tadi kan sudah dijawab mungkin batasnya sampai 2 minggu ya dok. Mungkin nggak sih bisa lebih dari itu? Jadi maaf, kuning terus bayinya. Mungkin nggak sih dok ada bisa? Mungkin banget. Mungkin. Iya, apalagi yang misalnya dia bilirubin directnya yang tinggi. Nah itu bisa sampai berbulan-bulan Mbak Eka. Ya, kalau nggak cepat ditanganin ya. Misalnya dia ada obstruksi di saluran biliar, kan nggak bisa keluar-keluar dia. Nah, kalau nggak segera kita lakukan tindakan ya bisa gitu. Ya, bisa berefek tadi yang seperti tadi gangguan hati, akhirnya sirosis hati gitu Mbak Eka. Nah, terakhir nih dok, mungkin penutup ya. Untuk cara mengatasi bayi yang kuning, ada yang bisa dilakukan para ibu nggak sih di rumah? Misalnya dari semenjak kehamilannya harus konsumsi apa, atau harus melakukan kegiatan apa dok? Jadi setidaknya pas lahir tidak kuning atau tidak tinggi bilirubinnya. Nah pasti kan dokter udah tahu nih lahirnya bayinya prematur atau bukan. Nah ya hati-hati ya. Hati-hati bayi yang prematur biasanya seperti saya bilang 8 dari 10 bayi itu prematur pasti kuning gitu ya. Cuma kita tahu nih fisiologis atau patologis. Nah, kalau patologis yang tadi kalau hari pertama sudah kuning atau lebih dari 2 minggu harus segera kita bawa ke dokter. Nah, itu yang kedua ya kita kasih susu lah. Nah, kalau sudah lahir nah kita lihat juga ada infeksi karena infeksi juga bisa menyebabkan kuning. Nah, biasanya kalau saya pasien-pasien saya suka ada omfalitis di sini ya, pusarnya ya itu bisa menyebabkan kuning juga Mbak Eka. Nah itu kita periksa juga. Nah, biasanya bunda harus kan setelah lahir kan bayinya harus dicek lagi ke dokter atau ke bidan. Nah suruh aja cek fokus infeksinya ada nggak si bayinya. Nah yang keempat kita lihat cara minumnya Mbak Eka. Nah minumnya kuat nggak? Iya nyusunya. Kadang kalau kurang minum juga bisa juga kuning Mbak Eka. Nah jadi minumnya cukup. Misalnya kita jemur gitu ya. Nah kita lihat tanda-tanda infeksi. Saya kira udah cukup ya. Tapi kalau misalnya seperti tadi udah 2 minggu juga nggak ada perubahan atau dia makin menyebar ya dari misalnya dari dada ke perut sampai ke seluruh tubuh. Nah itu harus segera kita bawa ke dokter ya. Oke, menarik banget nih sahabat Hermina tentang bayi kuning ini ya dok ya. Kesimpulannya mungkin yang bisa saya ambil, bayi kuning ini memang sebenarnya umum ya dok, terjadi pada bayi-bayi yang baru lahir. Tapi mungkin para moms di rumah bisa melihat nih, observasi dulu setidaknya maksimal sampai 2 minggu. Kalau memang misalnya ternyata kuningnya sudah berkurang atau tidak kuning ya berarti bayi kita sehat atau normal. Tapi kalau memang ternyata kuning terus nih, tidak ada perubahan, maka tidak ada salahnya kita konsultasikan ke dokter, salah satunya dokter Sumardi nih, spesialis gastrohepatologi anak yang memang sudah berkompeten dan sangat ahli di bidangnya ya. Dan jangan lupa kalau misalnya belum nih mau mengkonsultasikan ke dokter, bisa juga dengan cara berjemur ya di bawah matahari, sinar matahari yang tentunya bagus di bawah jam 8 pagi, kurang lebih selama 15 menit aja ya dok ya. Benar. Nah tapi kalau misalnya ternyata sudah dijemur atau sudah ASI sudah masuk tapi tidak ada perubahan, maka harus dikonsultasikan ke dokter anak, spesialis konsulan gastrohepatologi anak ya dok ya. Oke, mungkin dokter seperti itu aja ya perbincangan kita di hari ini. Buat para sahabat Hermina dan para ibu di rumah yang ingin berkonsultasi atau saat ini mungkin sedang ada bayi kuning nih dok, yang mau berkonsultasi, dokter Sumardi. Ini tadi ada saya pasien kuning tadi. Oh ada kebetulan dok. Untung dia cepat usianya baru udah 1 bulan. Oh 1 bulan. Iya cepat kita tanganin, ya udah sekarang udah itu udah kuning bagus. Dok. Iya kuning lebih dari sebulan. Dok, enggak, masih rawat jalan. Oh masih rawat jalan gitu, ya. Nah untung harus segera ditangani ya, setidaknya kalau memang dokter bilang aman, oke tidak masalah. Tapi kalau ternyata harus diobservasi, harus dimasukkan
ke ruang perinatologi, harus ada sinar dan penanganan lainnya, ayo ke dokter ya, jangan takut untuk memeriksakan buah hati Anda. Oke. Sahabat Hermina, senang sekali siang ini perbincangan kita dengan Dr. Sumardi nih mengenai bayi pada kuning, bahaya atau tidak sih? Kita sudah temukan jawabannya ya dok ya. Sahabat Hermina, nanti tayangan ini akan diposting di YouTube-nya Rumah Sakit Hermina Bogor. Jangan lupa follow Instagram Rumah Sakit Hermina Bogor di @rsu_hermina_bogor. Kunjungi website kami juga di www.herminahospital.com. Akan ada banyak seputar informasi menarik mengenai Rumah Sakit Hermina Bogor. Dr. Sumardi, kita pamit ya. Eka pamit. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Kita nanti jumpa lagi di topik yang lebih seru dan lebih menarik juga tentunya. Oke, selamat siang sahabat Hermina. Salam sehat.